Halo semuanya, kali ini kelompok kami akan menjelaskan hasil analisis kami terhadap artikel berjudul Permainan Tradisional sebagai Media Simulasi Aspek Perkembangan Anak Usia Dini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama ada Riko Chandra, saya sendiri. Kemudian ada Muhammad Al-Fajri Silmi, Saverio Darmawan, Fiona Misalia, dan terakhir ada Sariana Hotmaida Sinaga. Bagian penjelasan artikel. Bagian ini akan saya jelaskan. Pertama, bagian abstrak. Pada bagian abstrak ini berisikan penjelasan singkat dari isi artikel ilmiah, tujuan penelitiannya, paradigma dan metode yang digunakan penelitian, tahapan penelitian, lokasi penelitian, hingga kesimpulan dan hasil penelitian, di mana tujuan penelitian dapat dilihat pada bagian paragraf kedua, yaitu pada bagian sini. Untuk paradigma dan metode yang digunakan penelitian ada pada paragraf ketiga, yaitu pada bagian sini, di mana paradigma yang digunakan adalah kualitatif dan metode yang digunakan adalah observasi, kuesioner, dan wawancara. Kemudian tahapan penelitian juga dapat dilihat pada akhir paragraf ketiga, yaitu pada bagian sini. Untuk lokasi penelitian ada di Semarang, tepatnya di TK Tunas Rimba 1. Kesimpulan hasil penelitian ada pada bagian paragraf keempat, itu pada bagian sini. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan, pada bagian ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian ini, di mana dapat dilihat pada latar belakang ini diberikan penjelasan alasan mengapa mereka melakukan penelitian ini. Itu dapat dilihat dari mulai dari paragraf kedua hingga paragraf keempat. Dan juga ada dijelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini pada akhir paragraf keempat. Pada bagian rumusan masalah juga sudah dirincikan secara singkat pertanyaan yang muncul dari masalah yang sedang diteliti. Kemudian untuk tujuan penelitian juga disampaikan secara singkat apa yang diharapkan para peneliti. Kemudian pada bagian manfaat penelitian juga disampaikan manfaat bagi penelitinya dan bagi pihak lainnya dari penelitian ini. Selanjutnya, bagian kajian pustaka, di mana pada bagian ini berisikan penjelasan bagaimana tahapan perkembangan anak dan bagaimana pengaruh bermain bagi perkembangan anak. Di mana pada poin A, yaitu hakikat anak usia dini, dijelaskan tahapan perkembangan anak menurut NAICI, the National Association for the Education of Young Children, di mana menurut mereka tahap perkembangan anak dibagi menjadi 5, yaitu infancy, yaitu dari umur 0 hingga 1 tahun, toddler, itu dari umur 1 hingga 2 tahun, preschool, itu umur 3 sampai 4 tahun, early primary years itu dari umur 5 sampai 6 tahun, dan later primary years itu dari umur 7 hingga 8 tahun. Akan tetapi pada artikel ilmiah ini, penelitian hanya akan dilakukan pada tahapan preschool hingga early primary years, yaitu usia 4 hingga 6 tahun. Kemudian pada poin B, yaitu hakikat bermain dan aspek perkembangan anak usia dini, ini menjelaskan pengaruh bermain bagi perkembangan anak, di mana bermain bukan hanya menjadi kesenangan, tetapi juga kebutuhan yang perlu dipenuhi menurut Koni Semiawan, di mana bermain juga memberikan dampak perkembangan kepada anak, baik dari aspek fisik, kognitif, kemampuan komunikasi dengan anak-anak lainnya, emosi, dan pola pikir anak menjadi lebih kreatif. Lanjutan dari kajian pustaka. Pada bagian ini menjelaskan lebih dalam fungsi bermain dan perkembangan permainan bagi perkembangan anak. Di mana pada poin C ini menjelaskan bagaimana pengaruh permainan bagi perkembangan anak yang sudah dibahas pada poin B sebelumnya.
Akan tetapi pada poin ini dijelaskan lebih rinci dan lebih mendalam mengenai pengaruh permainan bagi perkembangan anak, di mana dapat dilihat dari subpoin A yang membahas perkembangan anak dari aspek fisik atau aspek motoriknya. Kemudian pada subpoin B yang menjelaskan perkembangan anak dari aspek kognitifnya. Pada poin C menjelaskan perkembangan anak dari aspek bahasanya. Kemudian pada poin D menjelaskan perkembangan anak dari aspek sosialnya. Dan yang terakhir pada poin E yang menjelaskan perkembangan anak dari aspek emosionalnya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang penjelasan bagian isi. Yang pertama ada metode penelitian. Metode penelitian itu adalah bagian yang berisikan keterangan cara yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan pokok masalah dari penelitian yang dilakukan oleh seorang penulis. Dan metode penelitian itu dituliskan dengan teliti dan sistematik dari setiap tahapannya, proses, dan kegiatan penulis sampai dengan selesai penelitian ditulis dengan metode penelitian. Lalu, pada metode penelitian ada bagian pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini berisi kegiatan peneliti dalam membuat penelitian dari awal sampai akhir penelitian dilakukan. Di bagian ini dijelaskan latar belakang semua pendekatan yang digunakan penulis. Seperti mulai dari jenis penelitian yang ada pada kalimat penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis etnografi, sampai dengan sistem pendekatan yang digunakan oleh penulis dari gambaran kalimat, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan research and development. Peneliti juga menuliskan tahapan yang dilakukan dalam penelitiannya yang digambarkan dengan mencantumkan tahap 1, 2, 3, dan 4 seperti pada artikel kami, dan dalam tulisannya yang merupakan seluruh cara yang ditempuh oleh peneliti, mulai dari penentuan masalah sampai dengan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Lalu yang kedua adalah subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siapa yang akan diteliti sesuai dengan namanya subjek, berarti informan atau narasumber dalam penelitian. Kalimat subjek sudah dijelaskan dan sudah terdengar sangat jelas adalah keterangan apa yang sedang diawasi atau apa yang diteliti peneliti. Subjek penelitian menuliskan secara jelas apa yang sedang diteliti oleh peneliti, di mana subjek ini yang akan menjadi sumber atas penyelesaian yang akan dikerjakan oleh seorang peneliti. Seorang peneliti akan menelaah dan memahami secara detail subjek penelitiannya untuk menyesuaikan penyelesaian masalah yang tepat. Tidak hanya penyelesaian masalah yang tepat yang diharapkan, tetapi juga penyelesaian yang bermanfaat. Lalu yang kedua adalah sumber data. Sumber data adalah pendekatan atau kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data yang nantinya digunakan peneliti dalam menyelesaikan masalahnya. Berbeda dengan subjek penelitian sebelumnya, subjek penelitian adalah orang yang diteliti, sedangkan sumber data adalah hasil dari penelitian terhadap subjek. Jadi, peneliti akan mengumpulkan data yang akurat dan mengambil data dari banyak aspek untuk mendapatkan data yang valid dan data yang paling bermanfaat. Dalam artikel kali ini dilakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan pengisian kuesioner untuk mendapatkan pengalaman baik dan buruknya dari subjek yang diteliti peneliti agar menemukan penyelesaian masalah yang tepat dari masalah yang sudah menjadi pokok dari penelitian ini dilakukan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Cara atau tahapan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data ini adalah cara yang dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan data pendukung yang dibutuhkan dalam menyelesaikan rumusan masalah yang ada. Dimulai dari tahap sebelum melakukan pengumpulan data sampai dengan proses akhir pengumpulan data dituliskan pada teknik pengumpulan data. Lalu selanjutnya ada analisis data, yaitu data yang sudah dikumpulkan perlu dibuat analisis datanya, di mana peneliti harus melaporkan proses dan bagian mana yang dilakukan penganalisisan, yaitu peneliti akan menelaah kembali data-data yang sudah dikumpulkan
dan memilah mana data yang akan dipakai dan data yang sebaiknya tidak dipakai, agar hasil dari penelitian tersebut sempurna dan sesuai dengan tujuan di awalnya. Sekian presentasi dari saya dan akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat malam, saya Muhammad Al-Fadris ini NIM 1911860 akan menjelaskan analisis penulisan artikel yang akan saya jelaskan adalah bagian dari penjelasan isi. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah subjek. Subjek penelitian itu sesuai dengan kalimatnya merupakan keterangan apa yang sedang diawasi dan atau apapun yang diteliti. Subjek penelitian menuliskan secara jelas apa yang sedang diteliti oleh sang peneliti, di mana subjek ini yang menjadi sumber atas penyelesaian yang akan dikerjakan peneliti. Seorang peneliti akan menelaah dan memahami secara detail subjek penelitiannya untuk menyesuaikan penyelesaian masalah yang tepat. Tidak hanya penyelesaian yang benar, tapi juga bermanfaat. Kemudian yang akan saya jelaskan ialah sumber data. Sumber data ialah pendekatan atau kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data yang nantinya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ditangani. Dalam mengumpulkan data yang akurat, peneliti harus mengambil data dari banyak aspek untuk mendapatkan data valid dan paling bermanfaat. Dalam artikel ini dilakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan pengisian kuesioner untuk mendapatkan pengalaman baik dan buruknya dari subjek yang telah diteliti untuk menemukan penyelesaian dari masalah yang ada. Seperti di sini, mereka mewawancarai guru dan siswa TK Rimba 1 Semarang untuk memahami pemahaman guru. Untuk mengetahui pemahaman guru tentang permainan tradisional, kuesioner atau angket ini juga untuk mengetahui pendapat tentang fungsi dan manfaat permainan tradisional sebagai media stimulan perkembangan anak. Selanjutnya yang akan saya jelaskan ialah hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. Peneliti harus mencantumkan hasil dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan semua tiap tahap yang dilakukan serta semua hasil dan penjelasan dari semua yang peneliti lakukan. Penulis mencantumkan dengan valid semua hasil kerja yang telah diteliti selama penelitian berlangsung, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil kuesioner merupakan termasuk dari hasil penelitian yang merupakan cara pengumpulan data. Jadi kuesioner itu sama dengan wawancara juga. Dia adalah untuk melakukan penelitian. Jadi untuk mendapatkan pengalaman baik atau buruknya subjek yang dirangkum dalam persentase untuk menggambarkan kepuasan yang sedang diteliti. Misal macam ini, permainan tradisional berperan penting dalam proses pembelajaran di TK. Setuju? Tidak tentu, tidak setuju. 100% setuju. Nomor 2 juga. Jadi dia kuesioner ini adalah pendapat orang lain yang tapi sih bukan orang lain, tapi yang terkait dengan subjek tersebut. Macam ini kan dia guru dan siswa TK. Jadi mereka bertanya kepada guru dan siswa TK tersebut, mereka setuju nggak dengan ini, mereka tidak setuju dengan ini. Kemudian dikumpulin jadi satu dan dirangkum dalam bentuk persentase. Next yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah hasil wawancara. Hasil wawancara ialah pengumpulan
data yang berikutnya merupakan wawancara, di mana penulis harus menuliskan semua hasil dari wawancara yang dilakukan dengan membuat gambaran dari jawaban sumber serta semua pertanyaan yang diajukan peneliti. Seperti jenis permainan apa yang dilaksanakan di TK Tunas Rimba 1 ini. Dia bertanya, dia mewawancarai guru dan murid TK. Jawabannya rata-rata jawabannya itu ditaruh di sini untuk mengetahui jawaban yang pasti. Itu gambarannya aja jawabannya. Kemudian selanjutnya yang akan saya jelaskan ialah pembahasan. Pembahasan berisi semua pengertian dan pemahaman akan semua penelitian yang dilakukan, mulai dari menjelaskan asal masalah sampai dengan baik buruknya pokok penelitian, serta berisi tentang semua pemahaman masalah. Dalam pembahasan juga terdapat solusi atau jawaban dari permasalahan yang muncul di awal penelitian. Seperti di sini. Pembahasan, dia membahas tentang masalahnya dulu. Apa anak adalah generasi penerus bangsa, kemudian karakteristik perkembangan anak usia dini. Dia taruh semua masalah dalam sini, kemudian kemudian dia melakukan penelitian di dalam TK, eksplorasi anak dilakukan. Kemudian juga dia memberikan solusi. Orang tua yang memperkenalkan teknologi sejak dini, kemudian bermain juga mengeksplor potensi anak, itu semua adalah solusi dari masalah yang di sini, masalah yang di awal. Selanjutnya yang saya jelaskan ialah kesimpulan. Kesimpulan adalah poin atau gambaran dari jawaban rumusan permasalahan peneliti dan penjelasan kutipan dari pembahasan yang sudah dibuat. Dengan kata lain, kesimpulan adalah gabungan dari pembahasan dan hasil pengumpulan data yang digambarkan dalam kalimat sebagai poin penyelesaian. Kesimpulan berisi poin atau kutipan dari pembahasan dan penyelesaian rumusan masalah penelitian oleh peneliti. Jadi kesimpulan ini mereka menyimpulkan solusinya, menyimpulkan semuanya. Macam ada beberapa menyimpulkan bukan solusi, jadi jawaban dari wawancara dan hasil kuesionernya. Ada ini kan ada beberapa jenis permainan tradisional yang ditemukan di TK Tunas Rimba 1 Semarang yang dapat dijadikan sebagai media atau sarana simulasi aspek perkembangan anak usia dini. Ini kan ada tadi di bagian ini. Ini dia. Ini wawancara. Jadi kesimpulan itu merupakan gabungan atau rumusan dari jawaban hasil wawancara maupun hasil kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian saya akan menjelaskan tentang saran. Saran adalah pendapat peneliti setelah mengetahui masalah yang terjadi selama penelitian, subjek penelitian maupun pihak lainnya yang terkait untuk menyempurnakan penyelesaian masalah. Jadi saran ini seperti manajemen sekolah atau lembaga pendidikan secara bersama-sama dengan orang tua siswa untuk menghidupkan kembali permainan tradisional agar menjadi program yang dikembangkan di sekolah-sekolah melalui program olahraga ataupun program ekstrakurikuler sebagai muatan lokal, sehingga akan tumbuh dalam jiwa anak cinta akan budaya lokal sendiri. Jadi saran ini adalah pendapat peneliti yang peneliti berpendapat setelah menyimpulkan apa aja jawaban dari
guru dan siswa TK di Tunas Rimba 1 Semarang. Sekian dari saya, selamat malam dan terima kasih. Baiklah, saya Fiona Michelia akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dibawakan oleh teman saya, di mana pada bagian ini saya akan menjelaskan bagian cara penulisan artikel tentang permainan tradisional sebagai media stimulasi aspek perkembangan anak usia dini. Untuk analisis judul, penulisan judulnya sudah jelas karena sudah terdapat masalah yang diteliti dan tujuan dari penelitian. Lalu nama penulis juga sudah benar karena ditulis tanpa gelar. Untuk korespondensi penulis tidak ada sehingga identitas penulis kurang jelas. Untuk analisis abstrak, abstrak itu biasanya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tetapi pada artikel kami hanya menyediakan bahasa Indonesia saja. Untuk kata kunci disarankan menggunakan cetak tebal, di mana untuk menekankan bahwa bagian itu merupakan kata kunci dari sebuah abstrak. Lalu pada abstrak kami juga itu isinya itu lebih dari 200 kata. Lalu untuk bagian abstrak juga seharusnya paragraf 1 sama paragraf 2-nya itu digabung saja karena merupakan judul, penelitian, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk analisis halaman 2, pada kata Bhinneka Tunggal Ika itu seharusnya perlu dicetak miring karena merupakan bahasa daerah Jawa kuno. Lalu ada juga beberapa kesalahan penulisan pada kata anak, kesemuanya, dan unik. Untuk analisis halaman 3, terdapat kekurangan huruf pada kata permasalahan. Lalu untuk kata model atau jenis, itu merupakan sinonim. Jadi bisa menurut kami itu boleh pakai salah satunya aja. Yaitu kalau bagusnya sih pakai kata jenis karena itu merupakan kata yang lebih umum. Selanjutnya ada juga kekurangan tanda titik pada akhir kalimat in note yang merupakan penutup dari kalimat sebelumnya. Kemudian ada juga kata neurologi yang harusnya dicetak miring karena merupakan kata asing. Untuk halaman 4 itu seharusnya karena dia paragraf baru harus ada beberapa ketukan spasi ke dalam atau menjorok ke dalam. Lalu untuk halaman 4 sendiri, penggunaan kata miringnya juga sudah tepat. Untuk analisis halaman 5, ada kesalahan penulisan pada kata berpikir logis, lalu penggunaan huruf kapital yang salah pada perkembangan, subbab bagian A yang nggak sesuai atau nggak sejajar dengan subbab lainnya. Kemudian ada juga kesalahan penulisan pada kata kreatif dan untuk. Untuk analisis halaman 6, ada beberapa kesalahan penulisan pada kata berinteraksi, perasaan, dan perasaannya. Lalu, untuk penggunaan garis miring, seharusnya tidak diikuti oleh spasi, baik di sebelum garis miring ataupun sesudah garis miring. Kemudian, menurut kami sebaiknya untuk nama tahapnya itu disesuaikan saja. Misalnya kalau
tahap 1 ya tahap 1. Jangan tahap 1 baru tahap penduluan atau awal. Untuk analisis halaman 7, terdapat jarak yang tidak konsisten pada subbab B dengan subbab judul yang lain. Seharusnya itu disesuaikan aja biar konsisten. Kemudian untuk permainan tradisional itu kan bukan merupakan nama permainan, jadi tidak perlu menggunakan huruf kapital. Untuk kata kuesioner itu sebenarnya bukan bahasa yang baku, jadi kita ganti menjadi yang bakunya itu kuesioner. Untuk garis miring juga tidak perlu diikuti spasi. Kemudian kata stimulan itu tidak perlu menggunakan huruf T karena biar konsisten sama kata-kata yang sudah ada sebelumnya. Lalu penulisan guru, kata guru itu harusnya tidak diperlukan huruf kapital karena kata tersebut merupakan objek, bukan sebuah sapaan. Ada juga kesalahan penulisan pada guru 1 yang tidak jelas. Mungkin seharusnya itu adalah guru TK Tunas Rimba 1 Semarang. Untuk analisis halaman 8, kata yang benar itu harusnya instrumen tanpa huruf T, supaya konsisten juga dengan kata-kata instrumen lainnya yang ada sebelumnya. Kemudian ada penggunaan huruf kapital pada yang salah pada guru TK. Seharusnya itu gurunya tidak menggunakan huruf kapital. Lalu untuk kata tersebut terdapat kesalahan penulisan. Yang harusnya itu A-nya itu dihapus. Lalu ada juga kata identifikasi yang dimana itu tuh katanya tuh nggak ada dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi mungkin seperti kalimat yang ada di situ juga mungkin maksudnya itu identifikasi kali. Lalu untuk kata observasi dan pengamatan itu sama atau sinonim gitu. Jadi gunain salah satunya aja, mau observasi atau pengamatan. Masih pada halaman 8 juga pada penggunaan kata stimulan itu juga sebenarnya yang pakai T itu sebenarnya kurang baku, yang seharusnya itu stimulan yang benarnya. Lalu ada juga beberapa ada juga penggunaan kata aktivitas di mana seharusnya itu menggunakan V yang bakunya, tapi di artikel menggunakan F, di mana kata itu sebenarnya tidak baku. Oke, baiklah, sekian dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Saverio. Saya akan melanjutkan analisis artikel. Pada halaman 9 terdapat kata kuesioner yang seharusnya kata yang baku adalah kuesioner. Pada halaman 9 dan 10 terdapat sebuah tabel bernama hasil kuesioner dan hasil wawancara. Pada tabel tersebut tidak memiliki sebuah teks singkat atau biasanya disebut dengan caption yang ditulis untuk melengkapi sebuah gambar atau tabel. Pada analisis halaman 10 terdapat kata karakteristik dan kata atau. Kata karakteristik itu seharusnya adalah kata karakteristik.
yang benar. Lalu ada kata tersebut seharusnya ditulis dengan tanpa huruf kapital. Pada kata tersebut seharusnya ada kata atau. Selanjutnya pada halaman 11 terdapat tanda petik yang kurang jelas. Tanda petiknya tidak ada pembukanya. Selanjutnya ada kata dakon yang merupakan nama dari sebuah permainan tradisional. Karena merupakan sebuah nama, seharusnya ditulis dengan huruf kapital di awal kata. Lalu, pada akhir paragraf tidak ada tanda titik untuk mengakhiri kalimat tersebut. Selanjutnya ada kata proprioceptil. Kata ini merupakan kata ilmiah yang seharusnya ditulis dengan cetak miring atau italik. Pada halaman 12 terdapat kata kecerdasan yang ditulis salah. Seharusnya kata itu adalah kecerdasan. Selanjutnya ada kata ilmiah intrapersonal dan interpersonal. Kedua kata merupakan kata ilmiah sehingga harus ditulis dengan cetak miring atau italik. Selanjutnya masih dalam halaman 12 terdapat kata cetak miring di pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Di kata tersebut dicetak miring karena itu menunjukkan sebuah penomoran. Tapi seharusnya daripada menggunakan cetak miring, seharusnya langsung menggunakan penomoran atau bisa saja menggunakan cetak tebal. Sehingga bisa menarik perhatian pembaca bahwa bagian tersebut adalah bagian penomoran. Selanjutnya juga ada kata dakon yang tadinya merupakan nama permainan tradisional yang harus diawali dengan huruf kapital. Pada halaman 13 terdapat kata mengeksplor. Kata tersebutlah tidak baku karena tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia. Kata yang tepat adalah kata mengeksplorasi. Selanjutnya ada kata sosial yang merupakan bahasa asing. Kata tersebut bisa saja dicetak miring, tetapi supaya lebih konsisten dengan kalimatnya, maka harus diganti menjadi bahasa Indonesia, yaitu sosial. Lalu ada kata stimulasi. Kata tersebut seharusnya adalah kata stimulasi. Pada analisis halaman 14 dapat kata asing seperti manajemen, lokal, alternatif, dan basic. Kata tersebut merupakan kata asing. Bisa saja menggunakan tali atau mengubahnya ke bahasa Indonesia. Selanjutnya ada kata tanda garis miring. Penulisan tanda garis miring itu tidak boleh diikuti oleh spasi di sebelum maupun di sesudah tanda garis miring. Selanjutnya ada kata ekstrakurikuler. Kata ekstrakurikuler ini memang suatu kesatuan kata, tidak boleh dipisah. Terakhir pada daftar pusaka. Penulisan daftar pusaka ini menggunakan style Chicago, di mana tahun terbit ditulis di format penulisan Chicago style dari nama belakang, nama depan, selanjutnya ada judul buku, tempat terbit, dan tahun terbit. Sekian dari presentasi dari analisis artikel permainan tradisional sebagai media stimulasi aspek perkembangan anak usia dini. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih.